asli apa enggak nih? Nih HP udah lecet. Tambah aja di blibli.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum Hadidun alaihi ma anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama tentunya kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam kondisi ujian Allah yang menimpa umat manusia hari ini, tentunya tiada lain yang harus kita lakukan selain senantiasa bersabar atas ujian ini, dan kemudian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dibebaskan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemik ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang sudah, ini adalah pertemuan yang ketiga melalui media daring ya, melalui via Zoom ya. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kondisi orang tua daripada Rasulullah SAW ya. Bagaimana Abdullah, ya, bagaimana Aminah, Sayyidah Aminah, dan kemudian kisahnya sampai kemudian ketika ayahanda beliau yang ketika itu masih menikmati bulan madu ya, penantian baru, bahkan digambarkan dalam kitab-kitab sirah apa yang biasa ditulis di tangan dari wanita Arab itu, pacar itu ya, yang berwarna kemerah-merahan itu digambarkan yang ada di tangan ya, kedua belah tangan dari ibunda Rasulullah itu belum hilang, masih ada ketika beliau mendengar bahwa suaminya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ujian yang sangat berat kepada ibunda Rasulullah SAW. Jadi digambarkan misalnya dalam kitab Maulid Barzanji yang biasa dibaca oleh para orang tua kita kalau ada acara Barzanji, digambarkan di dalam kitab tersebut ya, ketika telah mencapai 2 bulan dari kehamilan Sayyidah Aminah, maka ketika itulah digambarkan wafatlah ayahanda beliau di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam pendapat yang lain digambarkan ketika beliau berusia 2 bulan, ada yang mengatakan ketika berusia 28 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan ya. Bahkan dalam salah satu sumber dari Al-Waqidi mengatakan bahkan ketika usia Abdullah ketika itu berusia 25 tahun. Dan makanya kita menyaksikan ketika beliau lahir juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang anak yatim, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Jadi
beliau ketika dilahirkan itu memang terlahir dalam keadaan yatim. Tapi sebelumnya, ketika beliau masih berada di dalam kandungan sang ibunda, tergambar di dalam kitab-kitab sirah bahwa di sini letak ada banyak perbedaan. Ya. Padahal ini merupakan kehamilan yang pertama, Sayyidah Aminah. Di Marwah itu di sebelah kanannya itu ada satu area yang cukup luas. Nah, di atasnya itu ada satu bangunan yang sekarang merupakan maktabah, merupakan perpustakaan. Itulah diantara yang bangunan yang hari ini bisa menjadi saksi, menjadi bukti bahwa disitulah tempat beliau dilahirkan. Dalam penjelasan beberapa mu'arrikh gitu ya. Jadi rumahnya ini secara turun-temurun kemudian diwariskan ketika itu Rasulullah pernah memberikan kepada sepupunya Aqil bin Abu Thalib, kemudian secara turun-temurun ada yang membelinya sampai kemudian nanti ketika masa perluasan Masjidil Haram dia menjadi bagian daripada Masjidil Haram. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, yang sering kita dengarkan itu ya, yang sering kita ketahui bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa besar di saat kelahiran Rasulullah SAW. Misalnya pada hari dilahirkannya Rasulullah itu ada dalam sebuah riwayat dari salah seorang sahabat yang hidup di kota Yasrib. Ya. Jadi ada riwayat dari salah seorang sahabat yang dia memang mendengarkan langsung bagaimana ketika itu pernah mendengar ada orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ini yang masyhur ya, yang banyak orang menganutnya. Ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi. Kemudian ada yang mengatakan 13 Muharram ya, dan sebagainya. Tapi yang masyhur kemudian di tanggal 12 itu ada yang mengatakan, misalnya salah seorang ahli falak dari Mesir, yakni Mahmud Al-Falaki Al-Masri, dia mengatakan bahwa lahirnya di tanggal 9 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi. Sehingga dia dalam hitungan ilmu falaknya dia mengatakan bahwa beliau itu lahir 55 hari ya, 55 hari setelah kekalahan tentara bergajah ya, yang dibawa oleh Abraha ketika itu. Yang itu notabene tidak ada seorang ayah baginya gitu ya. Nah, itu pun lahir dari seorang ibu. Bahkan kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ya. Salamun alaik ya. Yauma wulidtu wa yauma ab'asu. Ya. Wa yauma wulidtu wa yauma ab'asu hayya. Jadi wa yauma amutu wa yauma ab'asu hayya. Jadi selamat kepada engkau atas kelahiranmu, kemudian kebangkitanmu, ya kematianmu dan kebangkitanmu dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga ya artinya mengucapkan ya, selamat atas kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, begitu pula hanya dengan tentunya kita sebagai umat Rasulullah alaihissalam sangat bersyukur, sangat bahagia ya, dengan dilahirkannya sosok Rasulullah SAW. Makanya kemudian bahkan di negara kita ada itu menjadi satu kegiatan hari besar ya umat Islam di Indonesia dalam rangka memperingati Maulid Rasul ini. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah. Jadi inilah gambaran tentang bagaimana kelahiran beliau yang dalam kondisi yatim, tentunya tidak ada seorang ayah pun ya yang sama dengan Abdullah. Beliau diberi keutamaan untuk kemudian menjadi seorang ayah bagi Rasulullah SAW. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, dengan beliau terlahir sebagai seorang anak yang yatim, ini merupakan tarbiyah ilahiyah sejak beliau dilahirkan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala telah mendidik aku dengan pendidikan yang terbaik. Sebaik-baiknya pendidikan. Nah, sehingga kalau mau digambarkan ketika beliau terlahir dalam keadaan yatim, itulah semester pertama ya, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itulah fase pertama daripada
pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yakni dengan menjadi seorang anak yang yatim, tentunya kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat kuat. Begitu pula kemandiriannya ya, sebagai seorang anak juga menjadi sangat kuat sekali. Ini menggambarkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mendidik beliau. Kemudian juga tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi secara langsung ya, tanpa ada campur tangan bapak, ibu ya, di dalam ketika beliau menerima wahyu misalnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah ada informasi, mungkin kita sudah masuk kepada sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kami persilakan. Sebelumnya kami tutup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.